Halo, nama saya Demita. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai sistem sirkulasi pada manusia. Untuk kelanjutan dari materinya, mari kita simak videonya bersama-sama. Nah, ini dia mengenai materi kita, yaitu sistem sirkulasi. Ini sistem sirkulasi pada manusia ya. Sini ada pantun nih. Halo, Sukiem pergi kali, sampai kali langsung nyebur. Sudah tahu sistem sirkulasi? Kalau belum, yuk kita belajar. Jadi di sini kita belajar bersama-sama ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita mengenai sistem sirkulasi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami ucapkan padamu karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami saat ini ataupun di masa depan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita lanjut materinya. Namun sebelum lanjut ke materi, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran. Jadi apa sih tujuannya kita mempelajari dari sistem sirkulasi ini gitu. Nah, ini ada yang pertama nih. Yang satu, siswa dapat menganalisis komponen penyusun darah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi sistem peredaran darah. Ketiga, siswa dapat menganalisis pengaruh faktor resus terhadap keselamatan janin dalam kandungan ibu. Keempat, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian jantung. Kelima, siswa dapat membedakan pembuluh darah vena dan arteri. Nah, setelah mempelajari sistem sirkulasi ini, lebih kurang kita harus tahu nih yang sudah dibuat di sini ya di tujuan pembelajarannya. Jadi ini adalah tujuan dari kita. Sekarang kita lanjut materinya. Nah, bicara mengenai sistem sirkulasi, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu sistem sirkulasi? Bingung ya? Kalau belum tahu, ini dia penjelasannya. Sistem sirkulasi merupakan sistem yang bertindak sebagai transportasi berbagai zat yang masuk dan keluar dari tubuh. Nah, sistem sirkulasi ini di manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah di tubuh kita ini. Dan kedua itu ada yang namanya sistem limpa. Nah, untuk mengetahui apa saja yang akan kita bahas di sistem sirkulasi ini, kita lihat dulu peta konsepnya ya. Ini dia peta konsepnya. Di sistem sirkulasi ini kita akan membahas mengenai darah dan kita akan membahas mengenai organ yang berperan dalam sistem sirkulasi. Kita juga membahas mengenai mekanisme peredaran darah dan juga tentunya yang tadi sistem limpa. Oke, sekarang kita lanjut. Lihat dulu nih apa sih itu darah. Dan mungkin dari kita sudah tahu ya apa itu darah mungkin, tapi dari ininya komponennya. Oke, kita lanjut. Darah adalah jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair. Matriks cair di sini disebut adalah plasma darah. Nah, bentuknya itu koloid. Jadi di dalamnya itu ada beberapa macam gitu. Nah, darah ini terdiri dari yang pertama plasma darah, yang kedua ada eritrosit atau sering juga kita sebut dengan sel darah merah. Yang ketiga itu ada leukosit dan trombosit atau sering juga kita sebut dengan sel darah putih. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini, dan ini adalah eritrositnya, ini trombosit, dan ini plasma darah. Oke, sekarang setelah kita membahas darah, kita mau lihat nih komponen darah, apa aja sih yang terkandung di dalam darah. Seperti tadi kan ada darah putih, darah merah, ada dan plasma darah. Nah, ini dia nih. Yang pertama kita tadi sudah melihat ada plasma darah. Nah, plasma darah ini terdiri dari yang pertama itu ada air. Airnya itu sekitar 92%. Jadi plasma darah itu 92%-nya itu air gitu. Nah, yang kedua ada protein plasma darah. Protein plasma darah ini ada berupa albumin. Nah, albumin di sini fungsinya sebagai osmoregulator. Nah, yang kedua itu ada globulin. Nah, globulin di sini fungsinya sebagai penghasil antibodi di tubuh kita. Nah, yang ketiga ada fibrinogen.
Fibrinogen ini fungsinya sebagai pembeku darah. Nah, yang ketiga ada plasma darah ini terdiri juga dari zat makanan dan mineral seperti glukosa. Nah, yang keempat, plasma darah ini juga terdiri dari sisa metabolisme dari tubuh kita, seperti contohnya karbon dioksida. Nah, sudah tahu kan bagaimana dan plasma darah itu apa saja yang terkandung dalamnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai sel darah merah. Nah, sel darah merah atau eritrosit adalah sel darah yang berbentuk kepingan bikonkav. Nah, tidak berinti dan diameternya itu 8 nanometer dan tebalnya 2 nanometer. Seperti gambar di samping ini ya, kurang lebih bentuknya. Dan mengandung 300 juta hemoglobin yang mengangkut oksigen. Jadi oksigen yang terdapat di tubuh kita ini semua itu diangkut oleh hemoglobin yang terdapat di sel darah merah kita. Selanjutnya, kadar eritrosit di dalam darah ditentukan oleh 3 hal. Apa itu? Yang pertama ada usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga ada lingkungan. Nah, kadar eritrosit pada orang dewasa dan anak-anak sangatlah berbeda. Kadar eritrosit pada orang dewasa lebih banyak dibandingkan dari anak-anak. Nah, yang kedua jenis kelamin. Pria lebih banyak memiliki eritrosit daripada wanita. Dan ketiga lingkungan. Bagaimana sih menurutnya itu lingkungan? Nah, lingkungan ini orang yang tinggal di dataran tinggi memiliki eritrosit lebih banyak dibandingkan orang yang tinggal di dataran rendah. Selain itu, eritrosit ini juga memiliki masa hidup loh. Masa hidupnya bersekitar 120 hari. Lebih dari itu dia akan hancur dan rusak. Nah, sudah tahu kan mengenai sel darah merah? Sekarang kita lanjut ke sel darah putih. Nah, sel darah putih itu merupakan bentuknya itu dapat berubah-ubah. Ukurannya 10 sampai 12 nanometer dan dia itu memiliki inti. Intinya itu biasa disebut granula. Nah, kurang lebih contohnya gambarnya seperti yang di samping ini ya. Nah, yang kedua, sel darah merah itu tidak mengandung warna. Jadi dia itu sebenarnya bening. Nah, yang ketiga, diapedesis. Nah, diapedesis ini sel darah merah ini mampu keluar membran menuju jaringan, seperti yang dia itu bisa ke sana kemari gitu, bisa keluar masuk membran. Nah, yang keempat dapat bergerak secara amoeboid. Karena itu dia bisa keluar masuk karena dia itu seperti amoeboid, yaitu seperti amuba, dapat berpindah-pindah tempat bergerak seperti itu ya. Nah, yang kelima yaitu fagositosis. Sel darah merah ini mampu menelan mikroorganisme, benda asing dan sel-sel darah merah yang rusak. Maksudnya benda asing di sini ada zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita, lalu sel darah putihlah yang akan memakannya dan menghancurkannya. Selain itu, tadi kan sel darah merah umurnya bersekitar 100 sampai 120 hari kan. Nah, setelah sel darah merahnya itu rusak sudah tua, maka yang memakannya itu adalah sel darah putih. Oke, sudah paham kan mengenai sel darah putih? Sekarang kita lanjut juga materinya ya. Nah, sekarang pembahasan mengenai jenis-jenis leukosit tadi nih, sel darah putih. Nah, berdasarkan ada atau tidak adanya granula, seperti kita bilang tadi granula, karena dia memiliki granula. Nah, di dalam sitoplasmanya leukosit ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada granulosit, yaitu leukosit plasmanya bergranula karena namanya memang granulosit. Contohnya itu seperti neutrofil. Yang ini ya. Yang kedua itu ada eosinofil, yang ini. Yang ketiga ada basofil. Gimana sih bentuk-bentuk granula? Ini dia nih yang ada bintik-bintik kecil seperti ini ya di dalam. Ini yang disebut granula. Biasanya kalau buah-buahan cherry kan ada kayak gini bintik-bintiknya. Nah, itu dia granula yang terdapat pada sel darah putih. Nah, yang kedua itu ada agranulosit. Berarti dia tidak memiliki granula karena ada huruf A di depannya. Yaitu leukosit plasmanya tidak bergranula. Contohnya itu seperti monosit, ada juga limfosit
B dan limfosit T. Nah, gambarnya ini seperti ini. Tidak ada bintik-bintik atau granula di dalam plasmanya ya. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaan mana leukosit yang bergranula dan mana yang tidak bergranula. Jadi kita lanjut materinya. Nah, keempat trombosit. Ini tadi nih. Trombosit merupakan fragmen sel tidak bernukleus, ukurannya 2-4 nanometer. Trombosit juga mengandung berbagai granula yang berperan dalam pembekuan darah. Nah, trombosit ini juga berperan ya dalam pembekuan darah kita ya. Nah, di dalam darah trombosit ini umurnya 5-9 hari. Nah, trombosit tua akan diambil makrofag di hati dan limpa. Nah, ketika darah itu lewat mengaliri hati dan limpa, maka trombosit yang sudah tua itu dimakan oleh makrofag yang terdapat di hati dan limpa. Sudah tahu kan? Jadi kita lanjut materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi mekanisme pembekuan darah. Di sini ada kita buat ya contoh tangan yang terluka. Oke, pastinya akan mengeluarkan darah. Itu yang disebut dengan trombositnya pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Dan trombokinase ini akan berubah menjadi protrombin, dan protrombin di sini bersama dengan vitamin K dan ion kalsium membentuk trombin. Dan trombin di sini akan mempengaruhi fibrinogen untuk mengeluarkan benang-benang fibrin sehingga lukanya tertutup. Oke, kita kembali. Sekarang kita masuk ke penggolongan darah. Nah, penggolongan darah di sini kita bahas ada dua. Yang pertama di sini ada penggolongan darah sistem ABO. Nah, golongan darah sistem ABO ini ditemukan oleh Karl Lenzner. Penggolongan ini dipengaruhi oleh faktor antigen yaitu agglutinogen dan antibodi yaitu agglutinin yang terdapat pada darah kita. Nah, ini dia nih. Kita kasih contoh ya. Jika darah seseorang yang ditetesi dengan serum agglutinin A, pertama, terjadi agglutinasi atau penggumpalan, maka golongan darahnya adalah A atau AB. Namun, jika tidak terjadi agglutinasi, maka golongan darahnya adalah B atau O. Begitu juga sebaliknya dengan B ya. Jika menggumpal, jika kita kasih agglutinin B, berarti golongan darahnya B atau AB. Jika tidak menggumpal, berarti golongan darahnya O atau A. Oke. Ini yang kedua ada penggolongan darah sistem resus. Penggolongan darah sistem resus ini berdasarkan ada atau tidak adanya agglutinogen RHD pada permukaan sel darah merah kita. Nih, antigen RHD berperan dalam reaksi imunitas tubuh. Jadi dia nih yang berperan dalam imunitas tubuh seseorang. Seperti ini ya contohnya di tabel ini. Ini ada golongan darah RH+. Kenapa? Karena di sini faktor resusnya memang plus dan di sini negatif, dan di sini faktor resusnya memang negatif. Untuk contoh selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana ya itu faktor resus dan AB. Nah, di sini ada juga nih pengaruh resus terhadap janin saat kehamilan. Ya, kita lihat ya. Faktor resus memang tidak berpengaruh terhadap kesehatan kita. Namun dia berpengaruh dalam antibodi ya seperti yang tadi. Namun terhadap kesehatan enggak. Tetapi perlu diperhatikan oleh pasangan ayah ibu dengan resus yang berbeda. Contohnya nih ya, kenapa ada pria yang resusnya itu positif, namun ada wanita yang resusnya itu negatif. Jadi mereka menikah ya kan, dan istrinya nih hamil. Nah, ibunya ini kan memiliki darah resusnya negatif, sedangkan janin yang dikandungnya ini positif. Kenapa? Dari mana janinnya positif? Ya karena dari arah ayahnya, itu merupakan warisan dari ayahnya karena ayahnya tadi resusnya positif. Nah, otomatis tubuh ibunya ini secara alamiah akan membentuk yang namanya antibodi, anti RHD untuk melindungi ibunya sekaligus melawan benda asing di dalam tubuhnya. Dia beranggapan bahwa resus positif ini tadi
hal yang asing, jadi dia akan memberikan antibodi terhadap ibunya. Nah, hal tersebut membahayakan janin. Kenapa? Karena sel darah merah janin akan pecah atau hancur, bisa juga disebut dengan hemolisis. Lisis itu artinya pecah, dan kondisi dapat menyebabkan kematian janin. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan kematian janin di dalam rahim, atau jika lahir pun bayinya akan menderita pembengkakan hati dan limpa, anemia, penyakit kuning, dan gagal jantung. Seperti itu ya contohnya, baik itu ibunya yang negatif, ayahnya positif, ataupun sebaliknya. Oke, sudah paham kan? Nah, selanjutnya kita akan uji golongan darah. Nah, uji golongan darah ini dilakukan menggunakan serum seperti tadi ya. Analisis golongan darah dilakukan berdasarkan hasil reaksi pengumpulan darah terhadap jenis serum yang digunakan. Kalau dia menggumpal di A, berarti dia ini golongan darahnya A, begitu. Kita lihat ya, pada sistem ABO menggunakan serum anti A, anti B, dan anti AB. Untuk pada sistem RH atau resus menggunakan serum anti D atau anti RAO. Nah, seperti ini ya. Ini merupakan jenis serum. Nah, jenis serum seperti kita lihat tadi ada anti A, anti B, dan anti AB, juga anti D, yaitu untuk yang resus. Nah, ini dia golongan darahnya. Kenapa seperti itu? Nah, jika dia itu positif di anti A, namun di anti B-nya itu anti B dia negatif, maka golongan darahnya adalah A. Nah, kalau dia di anti D-nya itu positif, berarti golongan darahnya A, resus positif. Nah, ini nih. Kalau di anti A dia positif, di anti B negatif, anti AB juga positif, namun di anti D-nya itu dia negatif, maka golongan darahnya A, resus negatif. Nah, ini contoh selanjutnya ya. Di anti A dia ini positif, di anti A dia negatif, di anti B dia positif, di anti AB dia juga positif, di anti D atau resus dia positif, maka golongan darahnya B, dan sistem resus positif dia. Kalau di O bagaimana? Ini dia negatif. Di anti A dia negatif, anti B juga negatif, anti AB dia juga negatif. Jadi golongan darahnya apa? O. Nah, karena dia tidak ada penggumpal di A atau B atau AB. Di anti D dia positif, jadi resusnya positif. Golongan darah O, resus positif. Oke, pasti sudah paham dong ya. Setelah kita belajar mengenai darah, maka kita masuk ke organ yang berperan di dalam sistem sirkulasi. Kita mau lihat dulu ini dari pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darah. Pembuluh darah ini fungsinya membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali lagi ke jantung. Ada 3 macam pembuluh darah, yaitu ada arteri, ada kapiler, ada pena. Nah, ini dia nih yang arteri. Dia ini membawa darah dari hati menuju ke kapiler dan kembali ke hati. Seperti itu ya. Ini dia arteri, dan ini dia kapilernya, dan ini pena. Nah, kita mau bahas dulu yang pertama, apa tadi? Kapiler. Oke, pembuluh darah yang sangat halus berdiameter 0,08 mm dan berdinding sangat tipis. Fungsi dari kapiler ini yaitu menghubungkan arteriola dengan pena, mengambil zat-zat dari kelenjar, tempat terjadinya zat-zat antara darah dengan cairan jaringan. Yang selanjutnya menyerap zat makanan dari usus, menyaring darah yang terdapat pada ginjal. Itu tuh fungsi kapiler. Banyak banget kan?
Nah, yang kedua ada arteri dan vena. Yaitu kita kasih di sini ya langsung ya arteri dan vena biar lebih mudah gitu. Di sini kita buat perbedaan. Perbedaannya itu dinding pembuluh pada arteri apa? Tebal, kuat, elastis, kan? Kalau dia di vena, dinding pembuluhnya tipis, tidak elastis. Nah, alirannya bagaimana? Aliran di arteri ini dari jantung, sedangkan aliran vena ini menuju jantung. Letaknya bagaimana? Nah, arteri ini lebih banyak di dalam permukaan kulit, sedangkan vena lebih banyak dekat permukaan kulit. Dia di dekat ya, kalau ini di dalam. Oke, perbedaannya lagi nih. Kalau kita terluka, kalau arteri ini bagaimana? Darahnya akan memancar, yaitu keluaran gitu ya. Kalau dia vena, darahnya menetes. Oke. Denyutnya bagaimana? Nah, kalau arteri ini denyutnya itu terasa. Tapi kalau vena ini denyutnya tidak terasa. Katupnya, nah arteri ini katupnya hanya satu. Namun kalau vena ini katupnya ada banyak. Nah, darahnya bagaimana? Darah di arteri ini kaya akan O2, apa itu? Oksigen. Namun di vena ini kaya akan CO2, kebalikan dari arteri. Sudah paham kan perbedaannya? Nah, selanjutnya kita bahas mengenai jantung. Kita kan udah bahas nih pembuluh darah. Kita mau lihat nih bagaimana. Nah, jantung merupakan organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Jadi jantung ini fungsinya memompa darah agar darah ini mengalir ke pembuluh darah sehingga tubuh kita ini semuanya teraliri oleh darah. Itulah fungsi jantung. Oke. Jantung ini terdiri dari 4 ruangan berbentuk kerucut, tumpul dengan puncak di bawah miring ke sebelah kiri. Ada 4 ruangan jantung ya, nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, jantung ini dibungkus oleh membran perikardium. Oke. Dan letak jantung ini di antara kedua paru-paru. Kan paru-paru kita ada 2 nih, sebelah kanan dan sebelah kiri, dan jantung itu terletak di antara kedua paru-paru itu ya, seperti di gambar ini juga. Nah, berat jantung ini bersekitar 220 gram sampai 260 gram. Ini juga tergantung dari orangnya ya. Kalau anak-anak mungkin tidak sama dengan orang dewasa, pastinya berbeda ya. Nah, ini dia nih katup jantung. Ada antrium dexter, ada ventricle dexter, dan ada juga antrium sinister dan ventricle sinister. Kita bahas nih satu-satu. Serambi kanan atau antrium dexter. Nah, fungsinya ini menerima darah kotor dari seluruh tubuh kita nih melalui vena cava superior dan interior. Nah, kalau dia ini bilik kanan atau ventricle dexter, fungsinya itu memompa darah ke paru-paru. Nah, melalui arteri pulmonalis namanya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada serambi kiri atau antrium sinister. Yang ini ya. Oke, fungsinya itu menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Dan selanjutnya ada bilik kiri. Nih. Yang ini nih, ya. Ini namanya ventricle sinister, yaitu fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Oke, kita udah bahas mengenai jantung dan bagian-bagian jantung serta fungsinya ya. Kita membahas mengenai organ yang berperan. Sekarang kita mau bahas mengenai mekanisme peredaran darah. Nah, seperti apa sih mekanismenya? Ada 2 nih peredaran darahnya, yaitu peredaran darah secara pulmonis dan ada juga secara sistemik. Kita mau lihat yang pulmonis terlebih dahulu ya. Nah, ini dia mekanisme peredaran darah.
Peredaran darah pulmonis, peredaran darah yang dimulai dari jantung, paru-paru kembali ke jantung. Jadi dia mekanismenya dimulai dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Nah, ini dia nih sistemnya yang di bawah ya. Nah, ini dia bilik kanan, arteri pulmonalis masuk ke paru-paru, masuk ke vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Kita lihat dulu biar ngerti bagaimana ya. Nah, bilik kanan dulu nih. Yang mana bilik kanan? Ini nih bilik kanan. Nah, mulai dari bilik kanan masuk ke arteri pulmonalis, berarti masuk ke sini ya. Masuk ke sini langsung menuju paru-paru. Nah, sampainya di sini masuk ke vena pulmonalis. Nah, masuk ke sini berarti vena pulmonalis ya. Kita lihat di sini ya. Oke, selanjutnya masuk ke serambi kiri. Masuk ke serambi kiri. Oke, seperti itu ya kalau dia secara pulmonalis. Jadi mulai dari bilik kanan dianya ya ini mulai dari bilik kanan masuk ke arteri pulmonalis, masuk ke paru-paru, masuk ke vena pulmonalis dan masuk berakhir di serambi kiri. Nah, seperti itu kalau dia yang peredaran darah pulmonalis. Itu harus diingat-ingat. Nah, kalau dia sistem peredaran darah sistemik, yaitu peredaran darah dari jantung terus ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Oke, bagaimana ini? Ini dimulai dari bilik kiri. Oke, masuk ke aorta. Nah, masuk ke seluruh tubuh, lanjut ke vena cava dan berakhir di serambi kanan. Ya, kita lihat ya. Dimulai dari bilik kiri. Ini ya, bilik kiri masuk ke aorta. Ini nih, ikutin nih panah yang ini nih. Nah, ini aorta kan? Oke, lanjut masuk ke seluruh tubuh. Mana nih? Ini nih, masuk ke seluruh tubuh. Nih dia nih, putih ya, ini. Ini kapiler tubuhnya. Oke, masuk ke seluruh tubuh dan masuk ke vena cava. Dia masuk ke vena cava. Ya, ini ya. Keluar ke sini lalu masuk ke serambi kanan. Oke, udah tahu kan bagaimana sistem peredaran darah sistemik? Oke, kita tadi sudah membahas mengenai mekanisme peredaran darah. Dan untuk materi sistem limpanya kita akan lanjutkan di video yang kedua ya. Jadi pembahasan mengenai sistem limpa dan gangguan pada sistem sirkulasi pada manusia ini kita lanjutkan di video yang part 2, oke? Jadi video part 1 ini kita sampai membahas mekanisme peredaran darah.